Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Arini dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama. Moderasi Islam adalah wacana yang belakangan digunakan kembali. Fenomena ekstremisme berdasar agama menjadi salah satu penyebabnya. Moderasi bukan persoalan baru bagi Islam di Indonesia. Di berbagai wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sejarah mencatat peran 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka juga dikenal karena sikapnya yang moderat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sedikit tentang moderasi beragama di era Wali Songo. Selanjutnya ada kekhasan radikalisme agama. Yang pertama ada gerakan dihayati sebagai kewajiban agama. Melawannya berarti melawan agama. Yang kedua ada ketaatan pada pemimpin, dihayati sebagai ketaatan pada Tuhan, yaitu yang melawannya berarti melawan Tuhan. Yang ketiga ada ideologi radikalisme agama, yaitu dihayati sebagai kebenaran tunggal agama, sehingga tafsir agama yang berbeda dipandang sebagai kesesatan. Selanjutnya ada materi tentang tujuan beragama. Yang pertama ada keluarga sakinah. Yang kedua, masyarakat ideal atau bisa disebut khairah ummah. Yang ketiga, negara makmur atau baldatul thayyibah. Yang keempat, anugerah semesta atau rahmatan lil alamin. Materi selanjutnya ada jati diri seorang umat beragama. Yang pertama, takwa adalah tauhid yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah, atau iman yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan perilaku baik, amal soleh pada Allah. Yang kedua ada surat yang menjelaskan tentang jati diri seorang umat beragama, yaitu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun inna akramakum indallah attaqakum innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 49. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabarin Ad-Dukrutini. Yang keempat, tanda identitas utama keagamaan adalah sejauh mana tauhid dan iman bisa melahirkan manfaat seluas-luasnya bagi kemanusiaan. Selanjutnya yaitu ada moderasi beragama Kemenak RI. Ada 4 indikator moderasi beragama. Yang satu, toleran, komitmen kebangsaan. Yang kedua ada ANSI. Yang ketiga anti kekerasan. Dan yang keempat akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dan materi selanjutnya yaitu ada 9 simbol moderasi beragama. Yang pertama, Islam. Semua makna dari akar kata ini harus menjadi perspektif
awal dalam memulai laku lapah dan dakwah MB. Berserah diri kepada Allah, merasa damai, mengusung perdamaian, keamanan, keselamatan jiwa, akal, dan bahkan tubuh, dan kenyamanan semua pihak. Yang kedua, tauhid. Basis implementasi Islam adalah tauhid, bahwa yang Tuhan hanyalah Allah, yang lain adalah makhluk dan hamba. Sesama hamba tidak boleh ada yang mempertuhankan atau memperbudak. Semuanya hamba, makhluk dan manusia bermartabat setara yang harus berelasi secara mubadalah, kesalingan dan kerjasama. Yang ketiga, khalifah. Tugas utama semua manusia adalah menjadi khalifah Allah fil ard, atau mendapat mandat Tuhan untuk memakmurkan, melestarikan, dan memastikan semua kebaikan hadir di bumi dan semua kerusakan dihindari. Yang keempat, maslahah. Perspektif kekhalifahan ini bertampu pada kemaslahatan yang seluas-luasnya, baik ke dalam, secara internal, individu, dan keluarga, maupun keluar secara eksternal, masyarakat, publik dunia, dan semesta. Yang kelima, watoniyah. Lingkup kekhalifahan ini hanya mungkin jika berpijak pada visi kebangsaan sebagai realitas yang nyata, sebagai tanah tempat berpijak dan rumah tempat bernaung, dengan segala keragaman dan kesepakatan sosial yang telah dicapai para pendiri bangsa. Menghargai perbedaan, mengutamakan dialog tanpa kekerasan, dan menghormati tradisi adiluhung. Selanjutnya, yang keenam adalah hikmah. Dengan demikian, KUA sebagai representasi negara dalam bidang agama di tingkat kecamatan adalah ujung tombak yang memperoleh mandat negara dan agama untuk berperilaku dan berdakwah. Nilai-nilai moderat, tawazun, berimbang tawazun, cinta tanah air, persatuan, dan bahwa ketaatan pada konstitusi adalah bagian integral dan ketaatan pada ayat suci. Yang ketujuh, sakinah. Salah satu hikmat utama KUA adalah membantu masyarakat mewujudkan keluarga yang sakinah, yang satu sama lain berelasi secara adil, kerjasama, dan kesalingan, sehingga semuanya berpikir dan berperilaku untuk berbagi sekaligus membahagiakan. Yang ke-8, tarbiyah. Program keunggulannya adalah pendidikan pranikah atau BIMWIN, bimbingan calon pengantin yang tidak hanya mengenalkan pengetahuan relasi pasutri yang mubadalah, tetapi keterampilan sebagai pasangan yang memiliki tujuan hidup sakral maupun melampaui dinamika hidup, mengelola konflik rumah tangga, kebutuhan dan tantangan, bahkan keuangan keluarga, dengan perspektif keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Yang ke-9, kafah. Dengan demikian akan terlahir muslim yang kafah, sekaligus orang Indonesia seutuhnya, sebagai individu yang salih-salihah, sebagai bekal membentuk keluarga sakinah, lalu menjadi masyarakat penuh kebaikan, negara sejahtera, dan semesta penuh rahmah. Baik, mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.